Shalom semuanya. Selamat malam. Sekarang kita berkumpul di tempat ini. Kita mau menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita menaikkan doa kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita fokuskan jiwa kita, pikiran kita kepada Tuhan. Biar setiap penyembahan yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada di sini Tuhan, di rumah-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur karena semuanya itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekarang Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Bapa. Layakan kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan, setiap dosa yang kami perbuat Bapa. Kiranya kami boleh berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah penyembahan kami, apapun yang kami perbuat, untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau sembah Tuhan, sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ucapan syukur kalian sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menjadikan
berikan hidupmu, kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurna
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Mari kita ucapkan syukur kita sama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup kami. Oh, rancanganmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, yang ku perlu kasih-Mu sempurna. Ya Tuhan, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur
pujian dan syukur kami Tuhan. Tuhan, segala syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapa. Karena Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yang selalu menolong di dalam setiap apapun Tuhan kami percaya. Di dalam setiap ucapan syukur kami Tuhan, ada kuasa yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Sesulit apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami, ketika kami datang dengan pujian dan syukur kepada Engkau Tuhan, maka Engkau akan menolong setiap kami, karena Engkau mengetahui keadaan kami yang sesungguhnya. Biarlah pada saat hari ini, kami boleh datang di bawah kaki-Mu Tuhan, dengan ucapan syukur kami, dengan berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Biarlah sebelum kami masuk di dalam doa kami Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan boleh meneguhkan setiap kami Bapa, agar setiap kami akan tetap setia kepada Engkau. Kami percaya pada saat hari ini juga, Engkau akan memulihkan kami Bapa. Engkau akan memperbaharui setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan hanya Roh Kudus saja yang menjamah setiap hati kami, setiap pikiran kami. Kami hanya berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah pada saat hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua, pada saat hari ini kita bertemu kembali. Waktu minggu kemarin di dalam doa kita bahas tentang bagaimana kita berdoa ya.
Kita berdoa itu tidak seperti kita belanja ke pasar. Ya, kita buat catatan. Kalau di pasar kita buat catatan ini keperluan saya. Ini mesti saya beli karena ini butuh saya. Tetapi ketika kita doa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, yang terutama adalah kita harus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus memberikan pujian-pujian bahkan di dalam penyembahan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang mengucap syukur itu harus memiliki hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengucap syukur di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan memiliki kasih karunia Tuhan. Kalau kasih karunia Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan mau bekerja di dalam setiap kita? Bagaimana Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita? Karena kita berada di luar Tuhan. Tuhan mengendaki setiap kita, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengucap syukur. Jadi kalau orang yang tidak mengucap syukur, itu tidak dikehendaki Tuhan. Berarti di luar daripada Tuhan. Ya. Jadi di dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang kemarin kita bahas. Pada saat hari ini masih sama sambungannya, ya ceritanya kita tentang ucapan syukur. Ya, kali ini saya akan ambil ucapan syukur di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ya, Lukas 17 ini menceritakan tentang ke-10 orang kusta. Mungkin Bapak Ibu semua udah tahu semua, ya. Ketika Tuhan Yesus datang, ya, ke Galilea dan pada saat dia datang mau menceritakan firman Tuhan, di situ ada 10 orang penyakit kusta, ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, kalau pada zaman dahulu, orang yang penyakit kusta itu adalah orang yang tidak boleh mendekati orang lain, ya. Karena mereka itu dianggap kotor. Bahkan orang yang kusta ini, dia harus berteriak kotor, kotor. Kenapa? Agar orang lain itu tidak mendekati, ya, mendekati yang sedang berpenyakit kusta. Ya, karena ini adalah satu penyakit yang menular pada zaman dahulu itu tidak boleh dekat-dekat orang lain. Ya. Tetapi ketika kita baca firman Tuhan, yang penyakit kusta ini ketika dia melihat Tuhan Yesus, ya, seorang penyakit kusta ini dia langsung berteriak kepada Tuhan Yesus. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Itu kata orang yang berpenyakit kusta, ya. Tetapi ketika Tuhan mendengar jawaban itu, Tuhan Yesus berkata katanya, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam." Ya. Apa hubungannya dengan penyakit kusta dengan memperlihatkan kepada imam? Ya, kalau zaman dahulu itu, ya, kenapa Tuhan Yesus menyuruh orang kusta itu ke imam? Ya, karena kalau orang yang sudah sembuh dari penyakit kustanya, dia harus menghadap ke imam, ya. Itu dinyatakan udah sembuh. Bahkan mungkin diberikan sertifikat bahwa dia itu penyakitnya sudah sembuh dan tidak menular lagi. Ya. Kenapa Tuhan Yesus lakukan? Nah, karena ketika dia bertemu dengan orang penyakit kusta ini keadaannya masih penyakitkan. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus suruh ke menemui imam, ini ada satu iman yang besar di dalam diri orang penyakit kusta. Dia nggak tahu apa yang akan dilakukan, sedangkan dia lagi sakit kusta. Tetapi kenapa dia bilang suruh menampakkan diri, suruh menemui, menghadap kepada imam. Karena di sini harus memiliki iman yang teguh. Karena si penyakit kusta ini memiliki iman yang teguh, dia percaya kepada Tuhan Yesus apa yang dia katakan, dia lakukan. Ya. Artinya apa? Tuhan Yesus mau katakan kepada penyakit kusta itu adalah bahwa ketika kamu sedang berjalan menuju para imam itu untuk menampakkan diri, kamu sudah disembuhkan. Kamu sudah
ditahirkan, ya. Karena kita tahu, ya, pada saat hari itu orang itu belum mendapatkan kesembuhan, tetapi karena iman dia percaya, dia pergi. Ya. Ketika dia pergi, dia sampai di imam, dia udah sembuh, sudah ditahirkan. Ya. Kita lihat, ada 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tetapi kita lihat, ada berapa orang yang ketika sudah disembuhkan Tuhan Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Itu cuma 1 orang. Dan 1 orang ini adalah juga orang Samaria. Orang asing yang Tuhan Yesus sebut. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan pada saat hari itu ketika dia disembuhkan. Ya, dia datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kakinya. Dia mengucap syukur. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lihat, mana yang lain? Yang 9-nya kemana? Ya. Hanya orang asing yang belum mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia yang datang berterima kasih. Kalau kita lihat dari ke-10-nya, Tuhan Yesus sembuhkan enggak? Tuhan Yesus itu sembuhkan semua. Ya. Sembuhkan secara fisik dia udah sembuh. Tetapi hanya 1 yang datang kepada Tuhan. Dia yang datang kepada Tuhan, yang mengucap syukur kepada Tuhan, yang berterima kasih kepada Tuhan, dialah yang mendapat kesembuhan secara spiritual. Yaitu adalah dengan Tuhan Yesus bilang, imanmu yang menyelamatkan kamu. Jadi dia mendapat 1 kesembuhan, ya, sembuhan abadi, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Semua yang 10 itu diberikan kesembuhan, tetapi hanya 1 yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat, ya, di dalam setiap ucapan syukur pasti ada kuasa. Kita bisa bertemu kepada Tuhan. Kita bisa mendekat kepada Tuhan. Ketika orang Samaria ini disembuhkan, dia mendekat kepada Tuhan, mau mengucapkan syukur, sehingga dia dapat mujizat yang luar biasa kepada Tuhan, diberikan keselamatan. Karena kemarin juga saya katakan bahwa ucapan syukur, pujian dan penyembahan itulah satu-satunya bahwa kita untuk memiliki akses. Akses kemana? Akses masuk di dalam tata Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya. Inilah pintu yang harus kita lewati ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Ketika ucapan syukur itu ada di dalam diri kita, ya, maka ada kekuatan yang baru di dalam diri kita, kekuatan yang atau mujizat yang baru atau kuasa yang baru yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Ya. Di sini dengan ucapan syukur, orang Samaria ini datang kepada Tuhan, tersungkur kepada Tuhan, berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam setiap kehidupannya. Ya. Akhirnya dia mendapatkan kesembuhan secara total, keselamatan di dalam kehidupannya. Ya. Kemarin saya katakan bahwa ketika kita datang dengan pujian itu kita menyatakan tentang kebaikan Tuhan. Dan kita mengangkat 1 pujian kepada Tuhan, kita menyatakan kehebatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita masuk di dalam penyembahan. Itu adalah bahwa kita menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Jadi kita jangan melupakan ucapan syukur kita. Walaupun kondisi kita sakit, walaupun kondisi kita kekurangan, walaupun kondisi kita lemah, kita jangan lupakan itu. Ya. Kadang-kadang kita dalam keadaan sakit, Tuhan tolong, tetapi kita lupa seperti yang 9 penyakit kusta itu. Dia disembuhkan, sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi dia lupa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Sering ini kita terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita sudah ditolong Tuhan, sampai saat hari ini Tuhan masih memelihara kita, Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memberikan kekuatan kita. Tetapi kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita,
itu tidak akan terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita tidak merasakan kuasa Tuhan yang begitu besar bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Berdoa itu kita tidak perlu dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang panjang lebar atau enggak. Tuhan Yesus pun menolong orang-orang, ya, orang yang mati. Ya, dia tidak dengan kata-kata panjang, tetapi dia dengan mengucap syukur kepada Allah Bapanya. Ya, contohnya adalah ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika itu orang 5.000 laparan. Apa yang diberikan kepada orang yang 5.000? Apa yang ada di padanya, yaitu dari bekal anak kecil itu, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah pada saat hari itu Tuhan Yesus berdoa panjang? Tuh orang keburu kelaparan, keburu berteriak-teriak. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengucap syukur dengan apa yang ada pada dirinya, dengan apa yang ada miliknya. Dengan ucapan syukur, maka tuh Allah Bapa di surga mendengarkan ucapan syukur Tuhan Yesus, maka semuanya pun terjadi mujizat, terjadi kuasa. Begitu dengan diri kita juga, apa yang ada pada diri kita, maupun itu kebaikan, maupun itu keburukan, kesusahan, kesenangan, sakit, kesehatan yang ada di dalam diri kita, masalah-masalah di dalam diri kita, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Kalau toh Tuhan memberikan yang terbaik, puji Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang bagus lagi kemudian. Tetapi ketika Tuhan memberikan yang buruk kepada kita, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan pada waktunya indah di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menyembuhkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan berdoa, ya Bapak ini gimana, tolong dong sembuhkan Lazarus, ini sudah mati 4 supaya dia hidup lagi begini, begini. Enggak, dia hanya bersyukur kepada Tuhan bahwa dia ada di sini. Ya kan? Itu pun terjadi, ya. Tidak panjang-panjang, tidak perlu kata-kata yang panjang, tidak perlu doa dia, tetapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Karena ketika kita mengucap syukur, itu sama dengan juga kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur, pujian, dan penyembahan. Ketika kita masuk di dalam itu, kita nggak usah perlu detil katakan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita mau. Tuhan tahu kok apa yang kamu butuhkan. Yang penting kita bersyukur dengan apa? Dengan keadaan diri kita semua. Ini pun pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat hari ini kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan tidak baik. Kita jangan diam. Tuhan sampai saat ini sudah tolong kita. Tetapi kalau kita diam, kita tidak bergerak, kita tidak mengerjakan apa-apa, itu tidak terjadi perubahan. Kalau saja ya orang penyakit kusta itu ketika Tuhan suruh menghadapkan diri ke imam, dia diam aja, dia tidak bergerak, itu tidak akan terjadi. Tetapi dia bergerak, ya. Ketika dia bergerak, Tuhan sembuhkan semuanya. Nah, setelah kita sembuhkan, apa kita tinggalkan? Kita melupakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan? Tidak, tetapi kita bawa kembali di dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika perempuan Samaria itu kembali kepada Tuhan, Tuhan bilang, imanmu menyelamatkan kamu. Artinya dia diberikan kesembuhan, bukan secara fisik, tetapi seluruh hidupnya Tuhan akan selamatkan. Tuhan akan tolong di dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Ini pasti juga akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat 20 saya bacakan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya,
pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, ini sering terjadi juga di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengenal Allah, kita sudah tahu siapa Tuhan kita, siapa kehebatan Tuhan kita. Tetapi kenapa kita tidak mengagungkan Dia, kita tidak menyembah Dia, kita tidak memuji Dia? Bahkan di sini dikatakan atau mengucap syukur kepadanya, ya. Tetapi kita malah jauh dari Dia, memiliki pikiran yang sia-sia. Inilah satu contoh bahwa semakin hari keadaan manusia itu keadaan semakin merosot. Karakternya, dia sudah melupakan Tuhan, tidak mau berterima kasih. Walaupun sudah Tuhan nyatakan, kita lihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa kesukaran. Nah, ini dia makan sukaran apa? Ayat 2-nya bilang manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba huang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak mau berterima kasih, tidak mempedulikan agama, dan seterusnya. Inilah yang terjadi kepada manusia. Kita tidak mau berterima kasih. Karakter kita sudah mulai merosot. Yang ada di dalam diri kita adalah bukan berterima kasih, bukan mengucap syukur, tetapi seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Ya. Jadi lawan daripada ucap syukur adalah bersungut-sungut. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Ya. Kemarin dikatakan bahwa di dalam setiap apapun yang kamu lakukan, baik itu di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, lakukanlah itu dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kamu bisa lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus, kamu kerjakan. Semuanya kerjakan. Tetapi kalau kamu tidak bisa mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, kamu nggak usah kerjakan. Ya. Karena apa? Sia-sia. Ya kan? Tetapi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap apapun, saya percaya apapun masalah persoalan yang menimpa di dalam setiap kehidupan kita, pasti Tuhan akan tolong kita. Tuhan pasti akan dengar doa kita. Ya. Jangan kita datang kepada Tuhan, kita bawa semacam jumlah belanjaan berderet. Ini Tuhan, saya butuh ini, saya mau ini, mana? Waduh, Tuhan juga pusing ini. Kayak ke pasar aja belanja. Tuhan harus butuh saya hari ini. Tidak. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang penting adalah bahwa kita di dalam setiap saat mengucap syukur. Doa, pujian, dan penyembahan tanpa mengucap syukur kepada Tuhan, itu tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Waktu kemarin kan saya bilang, mengucap syukur dalam terjemahan bahasa Inggris King James itu dikatakan kasih karunia. Jadi milikilah kasih karunia. Kita tidak akan memiliki kasih karunia Allah kalau kita tanpa mengucap syukur. Karena ada kekuatan yang besar, ada kuasa yang bekerja ketika kita mengucap syukur. Kenapa ada kuasa dan kekuatan yang bekerja? Ya iyalah, kita berada di dalam kasih karunia. Kita tidak peduli apa yang Tuhan lakukan, baik itu buruk, baik itu baik, tetapi kita tetap mengucap syukur. Yang penting kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejelekan di dalam kehidupan kita. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ini akan terjadi kepada kita, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berdoa, menyembah Tuhan di dalam penyembahan, pujian, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Apa yang menjadi kesusahan, apa yang menjadi halangan di dalam kehidupan kita, tetap kita mengucap syukur. Pasti Tuhan akan tolong di dalam kehidupan kita. Selama ini kita masih diberikan kehidupan. Selama ini Tuhan masih tolong kita. Ini buktinya Tuhan masih mencintai kita. Ya,
Kita jangan sungut-sungut, ya. Kita jangan seperti bangsa Israel. Dia sudah melihat mujizat Tuhan di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap bersungut-sungut di dalam kehidupannya. Jangan kita seperti bangsa Israel, tetapi biarlah dengan hati penuh sukacita kita datang kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, pasti Tuhan akan tolong kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, pada saat hari ini kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Ya, Engkau sungguh baik Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam setiap kehidupan kami. Ya, banyak yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang indah. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang Tuhan perlukan kepada kita, karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat hari ini. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat di dalam kehidupanku Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat. Amin. Di dalam hidupku, rancangan indahmu Tuhan terjadi di dalam hidupku. terjadi di hidupku. Mari katakan, Bapa yang mengerti Bapa yang mengerti segala keperluan segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. ku
akan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya, yes. Oh, haleluya, yes. Terima kasih Tuhan. Kasih setia di dalam hidupku, bersyukur, aku bersyukur. Haleluya, amin. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Yes, haleluya, amin. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, Yesus, terima kasih setia di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur, Bapa, amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan yang kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan pada saat hari ini, setiap kami yang datang dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, Engkau akan membukakan jalan bagi setiap kami Bapa. Engkau akan memberikan mujizat bagi setiap kami pada saat hari ini Tuhan. Biarlah pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, setiap apapun beban yang ada di dalam kehidupan kita, mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kepadanya, karena kita percaya Tuhan akan bekerja pada saat hari ini. Biarlah pada saat hari ini, saudara boleh merenungkan, saudara boleh berdiam diri di hadapan Tuhan. Apakah selama kehidupan kita sudah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita? Baik itu susah maupun senang, baik itu sakit di dalam kehidupan kita. Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita mengucap syukur di dalam setiap apapun? Kita percaya pada saat hari ini, kalau kita datang dengan kesungguhan hati kita, maka Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Seberat apapun, sesulit apapun, kita percaya pada saat hari ini, Tuhan mampu mengangkat semuanya itu. Tuhan mampu memberikan kelegaan di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada saat hari ini, kita jangan berdiam diri, tetapi kita mulai bergerak. Mulai kita lakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berdiam, kita tidak melakukan apa-apa di dalam setiap kehidupan kita, maka tidak ada satu perubahan pun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau bergerak, kita mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita, iman kita kepada Tuhan, walaupun secara pikiran kita itu tidak mungkin, tetapi kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia pasti melakukannya, Dia pasti menolong setiap kita. Biarlah pada saat hari ini
Kita mau katakan kembali lagu ini. Ku bersyukur Bapa dengan sepenuh hati kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Syukur Bapa. Mari katakan dengan kesungguhan. Haleluya Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, oh katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Amin. Inilah Tuhan, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oh katakan, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yes. Terima kasih Tuhan. Lihatlah Tuhan lebih dalam lagi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur mereka Tuhan kepada Engkau Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Yesus, haleluya Yesus. Percaya Tuhan pada malam hari ini, segala kesusahan yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau sudah angkat. Segala kesakitan yang ada di dalam diri kami Tuhan, Engkau sudah sembuhkan. Di dalam setiap permasalahan, persoalan yang ada di dalam setiap kami, Engkau membukakan jalan bagi setiap kami. Bahkan pada saat hari ini kami percaya, dengan ucapan syukur kami Tuhan, kami sudah diberikan kemenangan, kami sudah diberikan kebebasan Tuhan, kemerdekaan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Engkau akan merancangkan setiap masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami Bapa. Engkau akan mengubahkan yang buruk menjadi yang baik, yang susah menjadikan sukacita. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semuanya ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan-Mu. Haleluya. Amin.